Kawan-kawan yang penyabar, hidup di Bandung hari ini adalah hidup penuh kegelisahan sekaligus membingungkan. Dulu saya berasumsi seiring bergeraknya detik, menit, dan jam kehidupan, kota ini akan diiringi oleh kemajuan dan kegembiraan. Namun ternyata saya terlalu naif. Seiring waktu berjalan justru nalar dan mata kita dibombardir oleh banyak kemunduran dan banyak kesemrawutan. Sehingga ada pertanyaan penting yang setiap hari mengugat kita. Mau dibawa kemana esok dan masa depan kita? Negeri dan kota ini sudah dimiskinkan oleh mereka-mereka yang korupsi. Tanpa sadar mereka sedang mencuri masa depan anak cucu mereka sendiri. Jika hidup tanpa visi ini akan mengakibatkan lingkungan kota hancur, perlahan tapi pasti atas nama lokomotif ekonomi. Kota Bandung hari ini memang sedang sakit, dan ciri kota sakit adalah pemerintahnya koruptif, pebisnisnya oportunis, dan kaum intelektualnya apatis. Dan saya merasa kita sedang terjebak di dalam situasi itu. Bandung hari ini adalah Bandung yang padat, sumpek, juga mencemaskan. Kita semua berlari berebutan di atas kapasitas infrastruktur kota yang tak berubah sejak 20 tahun lalu. Setiap jengkal proyek pembangunan baru pasti akan mendesak badan kota ke arah kesakitan. Di setiap musim penghujan, kita cemas oleh banjir yang merendam jalanan. Setiap akhir pekan, banyak dari kita harus mengalah pada tamu-tamu yang berdatang. Ada kelelahan demi kelelahan hadir di sudut pusat Bandung. Sampai kapan? Bandung hari ini adalah Bandung yang sakit dan sesat. Sepanjang mata memandang, yang terlihat adalah kesemrawutan, pelanggaran aturan. Pelanggaran di kota ini menjadi sesuatu yang lumrah karena semua melakukannya berjamaah. Bandung hari ini itu ibarat rumah kecil yang sesak. Bandung dahulu hanya diimajinasikan sebagai ruang kehidupan bagi 300.000 jiwa. Namun hari ini dengan migrasi dan ledakan penduduk, hadir 2,4 juta jiwa. Karenanya hari ini bermukim di Bandung adalah sebuah perlombaan survival. Tanpa kendali, kota ini akan meledak. Ingat, kota yang stres akan melahirkan generasi yang stres. Kawan-kawan yang bersemangat, ingatlah Sumpah Pemuda. Karena kita dihinakan oleh penjajah, oleh bangsa lain tahun 1928, pemuda-pemuda bersatu mendobrak belenggu penjajahan. Namun hari ini, sekarang ini kita dihinakan oleh ulah kita sendiri. Karenanya di zaman yang sakit ini kita harus bergerak, kita harus bersatu, kita harus merekonstruksi nilai-nilai baru. Kita harus cerdas agar mampu bersaing, kita harus peduli untuk menjadi solusi, kita harus cerdas dan peduli. Itu adalah modal untuk terciptanya lompatan peradaban Indonesia ke garis batas baru. Indonesia di masa depan dimulai hari ini. Ya kawan-kawan, kita bangun Indonesia baru melalui sebuah rumah yang bernama Bandung. Dari Bandung untuk Indonesia. Pada saat kita kecewa, kita tidak boleh membisu. Pada saat kita dihinakan, kita tidak boleh diam. Kita harus bergerak. Tapi kini bukan zamannya lagi mengubah dunia itu sendirian. Kita perlu bersama-sama, kita perlu kolaborasi. Kolaborasi itu ibarat kunci pintu sebuah rumah yang bernama masyarakat madani atau civil society. Kota kita ini bukan tanggung jawab siapa-siapa. Kota kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Di hari Rabu di bulan Maret 2013 yang dingin, di kota Pennsylvania, saya diamanati sebuah penghargaan. Di atas panggung, Eugene Burch, Direktur IUR, organisasi pemberi award ini, berkata, "Award ini diberikan karena kami terinspirasi oleh semangat Bandung. Sebuah semangat yang terpancar dari kemandirian sebuah kampung yang bernama Blok Tempe. Blok Tempe 2 tahun lalu mampu menyelesaikan sendiri masalah banjirnya. Blok Tempe mampu mengelola sampah sendiri, air sendiri, asuransi kesehatan sendiri. Inilah contoh survival itu. Di sisi lain, anak-anak muda Bandung berkumpul berkelompok. Contohnya seperti dalam wadah Bandung Creativity Forum, mereka terus bergerak, mencari solusi, mencari gagasan untuk masalah-masalah kota Bandung. Ya kawan-kawan, semangat Bandung hari ini adalah semangat survival dan kekompakan warganya. Semangat ini adalah energi luar biasa, sebuah gotong royong par excellence. Dan dunia itu mengamati kita. Bahkan dunia pun menghargai dengan Urban Leadership Award yang dititipkan kepada saya. Jadi award ini bukan untuk saya, tapi award ini adalah untuk semangat Bandung, semangat yang menginspirasi dunia.
Kawan-kawan yang peduli, selama 3 tahun terakhir, mungkin lebih dari 100 kali saya bersilaturahmi dengan ragam warga, komunitas, dan sesepuh kota Bandung. Yang saya lakukan hanya satu, mencoba menjadi pendengar yang baik. Kesimpulannya juga satu, mereka punya inspirasi, mereka punya aspirasi, mereka punya mimpi untuk hidup, bernafas, beraktivitas di kota Bandung yang nyaman dan bermartabat. Sayangnya kawan-kawan, mimpi sederhana itu belum banyak hadir terwujud di kota ini hari ini. Di bulan Juni 2013 tahun ini, Bandung akan menyelenggarakan pergantian kepemimpinan. Di hari-hari ini kita berdiri pada sebuah persimpangan nasib. Apakah kita hanya akan berdiri di pinggir, mengamati kemunduran kota yang melahirkan sepenggal Indonesia ini? Atau kita memberanikan diri melompat ke barisan depan untuk ikut menentukan masa depan kota yang pernah menginspirasi Asia Afrika ini? Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, izinkan saya berjuang untuk mewujudkan mimpi sederhana tapi mulia tadi dengan berkompetisi dalam pemilihan wali kota Bandung 2013-2018. Saya selalu ingat pesan ibu saya, jadilah manusia yang terbaik, manusia yang sudah cukup dengan ego dirinya sendiri, manusia yang konsisten untuk menjadi yang terbaik, untuk jadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Niat saya hanya ingin bekerja, memberikan yang terbaik untuk negeri ini, negeri tempat saya lahir dan meminum air tanah bumi pertiwi ini. Kawan-kawan yang baik, mewujudkan mimpi itu tidak bisa saya lakukan sendirian. Saya butuh Anda semua, kita butuh kita semua, dan kita optimis bisa merebut masa depan kita yang lebih baik. Apa guna hidup kalau kita tidak optimis? Saya yakin kita bisa. Selama 100 hari ke depan kita bergerak sama-sama. Selama 100 hari ke depan kita rapatkan barisan. Selama 100 pagi ke depan kita sing-singkan lengan baju kita. Selama 100 siang ke depan kita perkuat tekad kita. Selama 100 sore ke depan kita perteguh niat baik kita. Selama 100 malam ke depan kita curahkan gagasan-gagasan kita. Dan selama 100 subuh ke depan kita perbanyak doa-doa kita. Allah selalu bersama mereka yang berusaha, dan Allah selalu bersama mereka yang berani. Dari lubuk hati saya yang terdalam, saya mengucapkan berjuta terima kasih bagi kawan-kawan yang mau percaya, bagi kawan-kawan yang mau menyisihkan waktu dan energi untuk bergabung dalam barisan relawan ini. Seperti kata orang bijak, daripada selalu mengutuki kegelapan, lebih baik menyalakan lilin-lilin kecil. Sekarang saatnya kita hadirkan nyala lilin-lilin itu untuk masa depan yang terang bagi anak-anak kita. Saya punya mimpi di suatu pagi di hari Minggu yang cerah di tahun 2018, di saat Anda mengantarkan anak-anak Anda bermain di taman kota, saya ingin Anda berkata, "Ya Allah Tuhanku, ternyata 5 tahun lalu waktuku untuk menjadi relawan tidaklah sia-sia." Mari bergerak kawan-kawan, ada kereta mimpi yang harus kita kejar. Malam Sunyi, Maret di tahun 2013, Jabat Erat Sahabat Ridwan Kamil.